Oke, terima kasih. Hari ini kita coba masuk ke materi string di dalam Python ya. Nah, selain angka, Python juga dapat memanipulasi string atau text gitu ya. Itu yang dapat nanti kemudian diekspresikan gitu ya dalam beberapa cara. Ya, mereka dapat disertakan dalam tanda kutip 1 atau 2 ya. Atau mungkin bisa kutip 2 ya, 2 kali gitu ya, dengan hasil yang sama ya, atau dapat digunakan untuk keluar dari kutipan. Contohnya apa? Misalnya saya buat satu contoh kutip 1 ya, misalnya fikti ya, umsu seperti ini ya. Kalau saya enter, maka ini akan, ketika saya enter, ini akan menghasilkan nilai dari string itu sendiri, termasuk kutipnya ikut ya. Nah gitu ya, beda halnya seperti yang kita coba pada print fikti umsu. Nah kalau kita lihat seperti ini, maka nilai dalam string akan ditampilkan. Nah kalau misalnya fikti umsu tanpa print, maka nilai itu sendiri akan dikembalikan ke layar seperti itu. Oke, dalam hal kasus ini kadangkala kita itu butuh sesuatu yang lebih sakti dari kutip 1. Misalnya ada sebuah kalimat yang menetapkan ada tanda kutip di atas kalimat itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya Jumat. Misalnya tulisan Jumat. Nah, seperti ini. Ini akan bermasalah kalau kita enter ya. Kenapa? Karena Python ngebaca yang di string pertama ini merupakan string yang diambil, terus yang ini dia ngebaca error. Kenapa? Dia tidak punya penutupnya gitu ya. Cara mengatasinya gimana? Ini bisa kita lakukan aja di sini slash seperti ini ya. Baru kita enter, otomatis nanti kutip satunya itu akan menjadi kutip 2 ya. Makanya kadang untuk string saya lebih senang untuk langsung menggunakannya pakai kutip 2 baru kita. Kenapa? Kalau seperti ini akan langsung hasilnya sama, tidak error ya. Bagaimana kalau di dalam kutip 1 ada kutip 2? Misalnya saya punya string nih, di dalamnya ada string. Lalu kemudian di dalamnya saya buat misalnya kutip 2 di sini. Ya, kutip 2-nya itu berisi teks seperti ini. Misalnya yes. Misalnya yes they said. Seperti ini. Kalau saya enter, maka ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena pada teks sebelumnya sudah berada pada penutup yang benar. Ada penutup kutip 1 di ujung dan di depannya gitu ya. Nah, walaupun di dalamnya ada kutip 2, tapi kalau di dalam kutip 2-nya itu memiliki penutup dan nilai yang sama gitu ya, maka ini tidak akan menjadi masalah ya. Apa yang terjadi misalnya saya buat kutip 2 di sini ya, lalu kemudian saya kasih slash 2 di sini, baru di dalamnya saya masukkan satu kutip lagi, misalnya yes, koma seperti ini, baru misalnya di sini di ujungnya, di ujung koma di sini saya tambahkan kutip di sini. Nah, baru saya kasih they said. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya lakukan hal seperti ini? Maka ini otomatis akan membuat tulisan yang tadinya mungkin redundansinya banyak, maka akan ngebaca ini lebih baik ditutup ujungnya menggunakan kutip 1, karena dia ngebaca ini merupakan bagian dari kutip 2 nih. Jadi dia ngebaca, dan di ujungnya ini akan ditutup dengan otomatis pakai kutip 1 gitu ya. Kutipnya 2 kali gitu ya, kutip 1 2 kali, baru di dalamnya ada kutip 2 nih, baru di dalam kutip 2 nya ada isn't seperti ini ya, slash, baru kutip 1 di sini gitu ya, baru t, nah, baru seperti ini misalnya isn't gitu ya, isn't not seperti ini, baru kemudian di ujungnya saya tambah they said misalnya, atau saya kasih spasi deh. Nah, apa yang terjadi kalau saya enter? Maka nilai ini akan menghasilkan nilai yang
sama. Kenapa? Karena di dalamnya merupakan nilai yang tidak memiliki kesalahan sama sekali. Kalau kita lihat di sini penutup awalnya kutip 1 ya, baru keduanya juga dikutip dengan kutip 2, baru slash juga dianggap bagian string dari kutip 2. Jadi dia menganggap oh ini merupakan bagian yang benar, jadi nilai itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kutip 1 yang satu doang ini merupakan bagian dari string kutip 2, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Dalam interaktif ini ya, string itu merupakan keluaran diapit dengan tanda kutip dan karakter khusus ya, dipisahkan dengan garis miring terbalik. Meskipun ini kadang-kadang terlihat berbeda dari input atau tanda kutip terlampir dapat berubah, kedua string tersebut setara gitu ya. String disertakan dalam tanda kutip ganda jika string berisi kutipan tunggal dan tidak ada tanda kutip ganda. Jika tidak, maka akan dilampirkan dalam kutip tunggal. Jadi kalau misalnya yang tulisan tadi ini kita print lalu kita tampilkan ke dalam print itu sendiri. Misalnya seperti ini gitu ya. Baru kutip 2 ya, ada isn't di sini. Isn't, baru is not gitu ya. Baru kita kutip 1 T ya, ada koma misalnya isn't gitu ya. Baru di sini they said. Kalau saya enter, nah otomatis ini akan menghasilkan hasil dari perbandingan itu. Mengapa seperti itu? Jadi dia menganggap bahwa fungsi print itu menghasilkan keluaran yang lebih mudah dibaca dengan menghilangkan tanda kutip terlampir dan dengan mencetak karakter yang dipisahkan dan spesial gitu ya. Hal ini akan mempermudah si tampilan usernya tadi. Oke, misalnya ada satu contoh baru. Saya punya variabel s nih. Variabel s ini merupakan isi dari string gitu ya. Stringnya apa? Misalnya ada first line, misalnya seperti ini, first line ya, slash n gitu ya. Baru second line seperti ini. Baru ketika saya enter, apa yang terjadi? Nah sekarang si Pythonnya ngebaca oh si variabel s sekarang sudah memiliki nilai gitu ya, dengan nilainya first line dot slash n. Oke, kalau kita lihat hasilnya gitu, tanpa print gitu. Misalnya saya tadi kan melihat hasil dari yang di atas ini ya. Menggunakan print akan menghasilkan nilai yang bisa dibaca dengan mudah gitu. Misalnya ini merupakan first line and second line, ini merupakan bagian dari beberapa penulisan string gitu ya. Baru kemudian saya tampilkan nih tanpa menggunakan print, saya enter. Nah ini akan menghasilkan nilai itu sendiri gitu ya, nilai yang sama. Nah kalau misalnya saya ketik menggunakan print s, saya hasilnya adalah first line, second line. Kenapa? Karena dia ngebaca seharusnya slash n itu adalah untuk fungsi dari enter gitu ya. Nah inilah beberapa perbedaan yang dapat nanti kita gunakan ya dalam penulisan string dan sebagainya. Membuat perulangan di dalam string. Misalnya saya ingin mengulang tulisan fikti unsu itu sebanyak 10 kali. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perhitungan aritmatika. Bisa, misalnya saya buat fikti sebanyak 10 kali diulang gitu ya. Berarti saya bisa lakukan 10 dikali string. Isinya apa? Fikti gitu. Kalau saya enter, maka fikti akan diulang sebanyak 10 kali. Bagaimana caranya agar ketika saya ulang fiktif sebanyak 10 kali, baru kemudian di akhir kalimatnya ada informasi ya, misalnya sistemnya diulang sebanyak 10 kali, baru informasinya diulang sebanyak sekali. Itu bisa kita lakukan dengan 10 dikali
system gitu ya, baru plus informasi. Kalau saya enter, nanti akan menghasilkan sistem diulang sebanyak 10 kali, informasi diulang sebanyak sekali karena menggunakan plus. Mengapa begitu? Karena yang dilakukan perhitungannya adalah yang aritmatika terkuat. Bagaimana caranya agar informasinya di awal, sistemnya di awal, ya, sistemnya diulang sekali, informasinya diulang sebanyak 10 kali? Ya, tinggal balik aja. Berarti informasi plus, oh ini kita kasih string dulu ya, kita harus pakai kutip, informasi plus gitu ya, 10 dikali di sini salah ya, di sini sistem, ini sistem baru informasi, kita enter, maka sistemnya diulang sekali, informasinya diulang sebanyak 10 kali. Oke, ini contoh-contoh dari ketika string ya, digabungkan dengan operator. Oke, apa yang terjadi jika dua atau lebih string itu, string literals atau yang terampil itu merupakan yang ada dalam kutipnya, bertemu ya satu sama lain dengan string juga. Contoh misalnya ada satu string namanya PY, baru di dalamnya juga ada string THON. Saya enter, maka ini akan menggabungkan nilai tipe data yang sama. Mengapa? Karena mereka sama-sama string. Nah, hal ini juga dapat kita nantinya dapat pakai gitu ya. Sama misalnya berbagai macam contoh-contoh lain ya. Misalnya saya punya variabel misalnya prodi ya. Prodi ini merupakan gabungan string yang di dalamnya ada sistem, baru saya kasih spasi, baru saya bawa lagi string di sini. Sistem, baru di dalamnya ada informasi. Kalau saya enter, maka ketika saya klik prodi, itu akan menampilkan nilai dari sistem informasi. Kenapa? Karena di dalamnya merupakan penjelasan dua string yang nilainya sama ya, yang terpisahkan di dalam string masing-masing. Maka itu akan menghasilkan nilai itu sendiri. Misalnya apa yang terjadi kalau misalnya di atas ini sudah ada nih prodi, variabelnya prodi, baru saya timbah di bawahnya prodi menjadi sistem. Apa yang terjadi? Maka ketika saya enter, sekarang prodi yang awalnya sistem informasi itu akan ditimpa oleh variabel baru dengan nama sistem. Jadi kalau misalnya saya panggil sekarang prodi, yang tampil sekarang adalah sistem. Mengapa? Karena memang si prodi yang sebelumnya akan ditimpa dengan nilai variabel yang baru. Apa yang terjadi misalnya saya buat seperti ini, misalnya variabel prodi saya plus dengan informasi. Kalau saya enter, apa yang terjadi? Nah, ini akan menampilkan nilai yang sebelumnya prodi itu sistem akan di plus digabung dengan string bernama informasi, seperti itu ya. Mengapa? Karena nilai yang dilakukan untuk penjumlahan itu sama-sama string, seperti itu. Misalkan saya punya satu variabel namanya word ya. Word ini merupakan sebuah string di dalamnya yang namanya Python gitu ya. Saya ingin menampilkan huruf pertama dari tulisan Python itu bisa kita lakukan dengan menggunakan word array ke 0. Nah, untuk di dalam string itu merupakan nilai array. Jadi array itu adalah sebuah nilai yang pasti nilai awalnya dimulai dari 0. Beda halnya kalau misalnya kita menggunakan kutip buka tutup kurung, maka nilai ini merupakan nilai kutip yang menyatakan nilai. Kalau misalnya kita pakai array seperti ini, maka nilainya pasti dimulai dari 0. Jadi kalau dalam hal ini word itu merupakan satu variabel yang kita buat yang nilainya adalah string bernama Python. Jika saya ingin melihat Python ini ada berapa indeksnya, maka itu harus dimulai dari 0 ya. Kalau misalnya Python, maka nilai terakhir adalah indeks ke 5 gitu ya. Kenapa? Karena memang Python array yang dimulai dari 0. Karakternya ada berapa? Karakternya ada 6. 6 dimulai dari 1 ya.
Untuk karakter dimulai dari 1, untuk indeks itu dimulai dari 0. Nah, kalau saya ingin melihat huruf pertama P itu dapat kita lakukan dengan indeks ke berapa? Ya, kita melakukan dengan indeks ke 0. Maka itu akan menghasilkan nilai ke pertama. Kalau misalnya saya buat word 1, maka akan menghasilkan karakter ke 2. Kalau huruf terakhir gimana? Kita panggil berdasarkan variabelnya, baru kemudian huruf terakhir. Berarti kalau misalnya saya buat 5, maka akan menghasilkan nilai huruf terakhir. Nah, kalau misalnya saya timpah word itu, saya ganti menjadi misalnya sistem misalnya science data. Nah, terus saya misalnya datanya banyak nih, saya nggak mesti tahu harus data itu variabel itu memiliki string dengan indeks berapa. Saya nggak harus tahu berapa. Nah, terus saya ingin menampilkan huruf terakhir dari string itu. Bagaimana caranya? Ya, di dalam Python cukup mudah sekali. Itu kita tinggal panggil nama variabelnya. Ketika saya buat min 1, itu akan menghasilkan huruf terakhir dari string itu. Kalau saya enter, ya A. Ya, saya jadi nggak mesti tahu harus berapa jumlah indeksnya. Saya hanya perlu menampilkan huruf terakhir. Terus bagaimana kalau dua huruf terakhir? Ya, gimana caranya? Jadi saya harus membuat di sini cukup min 2, maka akan menghasilkan dua huruf terakhir dari string itu. Gitu ya. Bagaimana kalau saya ingin menampilkan dua huruf awal dari variabel itu? Huruf awalnya apa? SA misalnya ingin saya tampilkan. Itu bisa kita lakukan dengan mengetikkan variabelnya dulu gitu ya. Baru kemudian apa? Kita mulai dari mana untuk menampilkannya? Gitu ya. Misalnya saya ingin menampilkan tulisan SA, berarti SA itu kan dimulai pasti dari indeks ke 0 gitu ya. Baru kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan dia berapa karakter. Ingat, karakter itu dimulai dari 1, indeks dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya saya ingin menampilkan tulisan SA, saya harus memulai dari 0. Kenapa? Karena S itu merupakan huruf pertama yang pasti dimulai dari 0. Berapa karakter yang saya ingin ambil? 2. Berarti saya ingin butuh perbandingan di sini 2. Kalau saya enter, maka yang tampil adalah SA. Seperti itu. Bagaimana caranya yang tampil itu biar ins aja? Ketika saya ingin tampil itu hanya ins, apa yang harus saya lakukan? Maka ketika saya ingin menampilkan ins, saya cukup buat perbandingan word. Dia dimulai dari indeks ke berapa? Di situ. I itu ada indeks ke berapa? Kita hitung. 0, 1, 2. Berarti 2 di sini. Perbandingannya berapa? Nah, ingat karakter ke berapa dimulai dari I itu? Ingat karakter itu dimulai dari 1. Berarti kita hitung. Kita ketika ins ada berapa karakter dari awal? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Loh, kok 5, Pak? Bukan 3. Kalau 3 itu dimulai dari S sampai I. Jadi kalau misalnya kita tampilkan 3, yang tampil adalah I aja gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat perbandingan 5, yang tampil adalah ins. Loh, kenapa ins? Karena 5 karakter yang diambil dimulai dari mana dia diambil? Dari indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah I. Berarti ins yang tampil seperti itu ya. Nah, pertanyaannya apa? Adalah apakah spasi ini merupakan terhitung karakter ataupun indeks? Ya, benar sekali. Contohnya, coba kita panggil word gitu ya. Pada indeks ke berapa nih? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya saya buat indeks ke 5, yang tampil adalah spasi dari string itu. Itulah mengapa bahwa benarlah bahwa kalau string itu terbaca sebagai indeks maupun karakter gitu ya. Misalnya saya ingin menampilkan data, tapi saya menampilkan hanya perlu dia ini indeks ke berapa, terus sisanya saya panggil semua.
Itu bisa kita lakukan juga ya. Misalnya saya cukup tahu dulu dia ini berada pada indeks ke berapa. Misalnya dia ini pada indeks ke 6, karena di sini spasi 5, berarti otomatis yang D itu 6. Terus sisanya ya udah tampilkan semua gitu ya. Berarti kita cukup buat gini aja, word ya 6 bandingkan kosong aja, nggak usah diisi. Kalau saya enter, maka nilai sebelumnya itu akan ditampilkan seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena nilai yang dimulai itu indeks keberapa, sisanya itu kalau kosong, maka dia menganggap oh semuanya akan ditampilkan. Dan terjadi kalau misalnya saya hanya ingin menampilkan 2 karakter saja. Misalnya saya ingin menampilkan SA ya tanpa saya mengisi indeksnya. Nah, kalau indeksnya kosong, maka dia akan menghitung otomatis, dia menganggap oh itu indeksnya pasti dimulai dari 0. Misalnya saya ingin menampilkan science. Science ini ada berapa karakter? 1 2 3 4 5. Kalau misalnya saya buat seperti itu, word misalnya indeksnya kosong nih. Saya langsung buat perbandingan 5. Apa yang terjadi? Maka dia akan menampilkan kata dari karakter yang berjumlah 5. Loh, dia kok tahu itu mulai dari sains? Karena dia pasti menganggap kalau kosong akan dimulai dari indeks ke 0, seperti itu ya. Kalau untuk data gimana? Misalnya kita pengen menampilkan dari paling belakang nih, dari paling belakang misalnya data nih. Kalau kita lihat data itu ada berapa huruf, berapa karakter? Ada 4 karakter. Dia merupakan karakter 4 terakhir. Ya, logikanya gimana? Tapi kita berarti bisa melakukan itu dengan melakukan indeks dari yang terakhir. Masih ingat cara menampilkan huruf terakhir itu dengan menggunakan minus gitu ya. Berarti kalau misalnya ingin menampilkan 4 huruf terakhir, cukup menampilkan minus 4. Benar sekali. Kita buat di sini word ya, baru kita buat min perbandingan min 4, baru bandingkannya kosong. Artinya apa kalau kosong? Tampilkan semua. Kalau saya enter, maka si data yang tampil. Tapi dari mana tampilnya min 4 ini? Ini dari paling belakang. Berarti dari sini, dari minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Kalau 0, dia kembali ke awal, seperti itu ya. Jadi kalau minus dia ngitung dari paling belakang, kalau positif ngitung dari paling depan yang dimulai dari 0. Oke, paham ya teman-teman? Oke, ini beberapa perbandingan bisa kita lakukan. Apa yang terjadi misalnya saya ingin menampilkan satu huruf indeks yang tidak ada pada string itu. Misalnya saya buat word pada indeks ke 20. Nah, indeks 20 nggak ada tuh ya, karena string kita nggak sampai ke 20, nggak sampai ke 20 array gitu ya. Kalau saya enter maka akan error gitu ya. Kenapa? Karena kata dia indeks itu di luar dari ring, di luar dari jumlah indeks yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya saya buat seperti ini, misalnya ini kan science data nih wordnya ya. Wordnya misalnya saya buat word di sini lah ya. Saya tampilkan lagi di bawah word. Nah, dia science data nih. Nah, misalnya baru saya ingin tampilkan nilai awalnya itu dari indeks ke 6 misalnya. Oh, misalnya word dari indeks ke 6. Tapi karakternya dimulainya dari yang tidak terbatas. Misalnya dari indeks ke 6 saya tampilkan sampai ke karakter 50. Kalau saya enter, kenapa yang tampil data? Nah, dia menganggap sisa yang kosong itu akan tidak ditampilkan. Dia menganggap itu kosong. Kenapa yang tampil data? Karena dimulai dari indeks ke 6 ditampilkan. Jadi sisa sebelumnya kalau yang tidak ada ya tidak ditampilkan, tapi tetap dipanggil dengan berdasarkan indeks sebelumnya gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya indeksnya dimulai dari indeks yang tidak ada? Misalnya saya buat word tampilkan semua data dari indeks ke 20.
sampai yang ada di belakangnya. Apa terjadi kalau saya enter? Nah, dia akan menampilkan data yang tidak ada. Kenapa? Karena dia menganggap, oh, indeks ke-20 nggak ada di sini. Ini nggak sampai ke indeks 20. Nah, jadi dia menganggap kosong aja. Lalu kenapa ini error? Karena dia menampilkan mencari. Ini hanya menampilkan sisa dimulai dari penampilan wordnya, karakternya, jumlah dari lengthnya. Nah, kalau ini menampilkan indeksnya. Jadi benar-benar makanya ini menganggap error karena dia menganggap. Nah, kalau ini dimulai string lengthnya ke berapa, karena nggak ada ya ditampilkan aja dia tidak ada, seperti itu ya. Terus bagaimana kita itu mengetahui dari jumlah dari karakter ini, jumlah dari string ini? Itu bisa kita lakukan dengan len buka tutup kurung word seperti ini, kalau enter. Nah, ini akan menghitung jumlah karakter, bukan jumlah indeks. Kalau kita hitung di sini 5 ya, 4, 9 tambah spasi jadi 10, benar ya. Jadi untuk menghitung karakter bukan jumlah indeksnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana mengenai dari teks ya, string. Oke, untuk string sampai di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas mengenai list.